Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Geeks. Kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil dari UAS kami, yaitu membuat sebuah aplikasi Android di mana akan menempelkan maps dan daftar dari negara. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Fitri Aulia, NIM saya 034, kemudian ada Rido Pardede dengan NIM 016, kemudian ada Arya Syaputra dengan NIM 076, dan terakhir ada Safira Alvina dengan NIM 136. Baiklah, untuk pembagian penjelasan dan pembuatan aplikasi dimulai dari Arya, kemudian akan dilanjutkan oleh Rido Pardede, kemudian Safira Alvina, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Langsung saja kita mulai pembuatan aplikasi. Pada Arya Syaputra, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada awal pembuatan aplikasi kita harus menginstal yang namanya React Native. Seperti ini ya proses penginstalannya: npx React Native init. Dan itu disesuaikan dengan nama ini ya, dengan nama foldernya. Dan kami di sini menggunakan nama folder tugas akhir G sesuai dengan nama kelompok kami. Nah, setelah proses penginstalan, kita harus menghubungkan server dengan codingan kita lah, bahasa gampangnya ya. Jadi berikut adalah proses penghubungan servernya. Kurang lebih mirip dengan ini ya, instalasi React Native-nya. Oke, di sini kita ini ya, tunggu dulu sebentar. Nah, kalau sudah terlihat gambar seperti berikut ya di terminal, itu artinya sudah berhasil terhubung dengan server. Nah, setelah kita menghubungkan dengan server, kita harus menghubungkan codingan kita dengan run Android-nya. Kurang lebih seperti ini. Proses ini cukup memakan waktu ya, jadi kita harus menunggu. Nah, prosesnya telah selesai ya di dalam terminalnya. Sekarang kita tunggu. Ya, karena sudah selesai, kalau kita lihat di dalam codingan kita ya, kita bisa ngelihat ada template bawaan di bagian app-nya ya. Ya, kita bisa menghapus template bawaan itu karena memang template bawaan itu tidak terpakai ya. Nah, terus kalau dihapus kira-kira diganti dengan apa gitu. Nah, jadi setelah dihapus kita menggunakan package gitu, namanya package React Native dan navigation gitu. Mungkin kita bisa buat ya di sini ya. Kita lakukan instalasi lagi navigasinya dan React Native Maps. Baik, setelah instalasi package-nya selesai, mari kita import package yang tadi install gitu. Kalau nggak salah ada 3 ya. Kita langsung saja import di sini sebagai mana di codingan berikut. Baik, setelah proses importnya selesai, kita langsung membuat navigasinya ya, membuat navigasi di dalam app-nya. Di dalam navigasi juga terdapat 2 ya, ada home dan details.
sebagaimana codingan berikut. Baik, untuk pembuatan navigasi telah selesai. Nah, setelah pembuatan navigasi, kita langsung membuat pengujian navigasinya di dalam aplikasi nanti. Pertama kita buat dulu variable home-nya. Ini untuk ini ya, pengujian secara tombol ya. Jadi kita buat sifatnya button ya di situ. Button. Kita juga harus mengimport ya buttonnya di situ untuk kita buat. Nah, kita nggak membuat, kita tidak mengimportnya di dalam yang tadi ya, yang di button itu, tapi di dalam konstanta home ini. Nah, kita lakukan hal yang sama pada ini ya, detailsnya, detail screen. Oke, setelah itu kita baru bisa melihat di aplikasinya. Jadi button ini kurang lebih fungsinya memindahkan lah ya, sudah bisa. Dan mungkin untuk prosesnya yang saya jelaskan sampai sini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah membuat isi dari home-nya. Isi dari home-nya apa? Itulah daftar dari negara-negara, list dari negara-negara. List negara itu menggunakan yang namanya flat list. Jadi sebelumnya harus diimport dulu yang namanya komponen flat list. Karena nanti buttonnya nggak diperlukan, maka bisa dihapus saja. Jadi sebelumnya di home ini akan menampilkan teks loading terlebih dahulu. Tandai bahwa belum ada data yang akan dibaca. Nah, seperti ini. Kenapa kita harus buat ada loading? Nanti dia seolah-olah jika datanya sudah terbaca, maka loadingnya ini akan digantikan dengan data-data yang akan tampil. Bagaimana cara membuatnya? Bisa dengan menggunakan useState. Yang merupakan boolean, diberi nilai awal true. Dan sebelumnya useState ini harus diimport terlebih dahulu. Nah, tujuannya ini apa? Jika nanti datanya sudah terbaca, maka loading ini akan digantikan dengan datanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa membuat kondisi. Kondisinya dengan melihat bagaimana kondisi si is loading. Jika dia true, maka dia akan menampilkan teks ini. Codingnya. Dan ketika dia false, maka dia akan menampilkan data-data yang kita pakai. Data yang kita pakai itu apa? Yaitu menggunakan flat list tadi. Dia akan tetap menampilkan loading karena
dia tidak tahu karena tidak ada perintah untuk mengganti nilai loadingnya menjadi false. Nah, kita juga akan menyimpan data-data. Gimana kita menyimpan datanya? Dengan memasukkannya ke dalam array menggunakan useState. Nilai awalnya merupakan array yang bernilai kosong. Nah, semua data-data ini akan diambil dari API yang menggunakan file JSON, sehingga menggunakannya harus menggunakan URL. URL itu akan disimpan ke dalam string. Nah, untuk mengubah URL ini ke dalam string yang bisa dimasukkan ke dalam array, perlu dilakukan yang namanya fetch data atau mengubah datanya ini. Untuk mengubah datanya, harus kita bisa memasukkannya ke dalam useEffect. Sehingga sebelum semuanya filenya dirender, kita sudah melakukan fetch terlebih dahulu, dan sebelumnya harus mengimport useState-nya. useEffect-nya. Nah, di sini dilakukan fetch. Apa yang di-fetch itulah URL yang tadi. Setelah dia melakukan fetch, akan menghasilkan file JSON. File JSON ini kita ubah ke dalam string menggunakan response JSON. Setelah itu JSON tadi di sini harusnya response. JSON yang udah diubah tadi dimasukkan ke dalam array yang ini, array countries-nya, dengan membuat set countries, yaitu JSON-nya. Lalu kalau misalnya dia error, menggunakan catch, dia akan menampilkan error. Dan yang terakhir, kita menghilangkan nilai dari loading ini, mengganti nilainya menjadi false karena semua datanya sudah didapat, yaitu dengan menggunakan set loading menjadi false. Nah, loadingnya sudah hilang tapi tidak ada data yang ditampilkan. Kenapa? Karena flat list-nya masih belum memiliki data yang akan ditampilkan. Maka itu kita harus masukkan data-datanya terlebih dahulu. Untuk masukkan datanya bisa menggunakan atribut data. Datanya itu apa? Datanya itu adalah yang disimpan di dalam countries ini tadi. Lalu kita perlu komponen baru untuk merender setiap itemnya dengan menggunakan atribut render item dan membuat komponen kita sendiri yang bernama render item. Yang terakhir, atribut yang bernama key extractor. Ini untuk menentukan ID setiap itemnya. ID-nya itu ditentukan berdasarkan kode negara. Nah, kira-kira sampai sini. Selanjutnya untuk komponen render item akan dijelaskan oleh
teman saya Syafira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang render item. Nah, render item sendiri itu dia berfungsi untuk menampilkan data yang akan dibaca. Jadi kita bakal buat render itemnya dahulu. Nah, nama render itemnya di sini kita bakal buat item. Jadi dia bakal manggil item. Nah, kemudian kita bakal buat sebuah komponen baru yang bernama touchable opacity. Nah, jadi kita langsung aja memasukkan semua komponennya untuk menghemat waktu juga. Nah, kita bakal buat stylenya dulu karena stylenya udah ada, jadi kita tinggal copy paste aja untuk menghemat waktu juga. Nah, di sini sudah terdapat style untuk tampilannya. Kemudian kita bakal langsung aja masukkan stylenya. Di sini ada onPress. onPress ini adalah atribut. Jadi kalau kita tekan onPress-nya nanti, dia bakal masuk ke page yang bakal kita buat. Nah, jadi kalau kita tekan, dia bakal masuk ke page details. Nama page-nya detail. Jadi kemudian kita bakal buat view-nya. Jadi di view ini kita bakal memanggil style untuk country text-nya. Kemudian ada juga item name. Item itu dari nama rendernya, jadi bakal langsung manggil nama country-nya gitu. Dan ada country code, jadi dia bakal manggil kode dari country-nya. Dan ada juga item capitalnya, capital dari country-nya. Nah, setelah itu kita bakal sudah terlihat seperti tampilan di sini. Di situ ada Aruba AW, itu adalah country code, dan yang di bawahnya yang berwarna abu-abu adalah kapitalnya. Nah, kemudian untuk agar dia bisa kita tekan dan masuk ke mapnya, kita bakal memasukkan data-datanya. Jadi kita buat onPress, kemudian dia navigate ke page details. Nah, sebelum kita masuk ke page selanjutnya, detailnya ini harus diisi oleh data-data yang sudah tersedia, yang sudah kita miliki. Di sini terdapat country name, country capital, dan country code. Dan di sini juga ada latitude dan longitude-nya. Jadi dia bakal menampilkan besar dari mapnya gitu.
dan di refresh. Nah, jadi kalau kita tekan, dia bakal masuk ke page selanjutnya. Masuk ke page go home. Kalau kita tekan itemnya, dia bakal masuk ke page go home. Nah, kalau kita tekan kembali, dia bakal balik lagi ke page sebelumnya. Semuanya kalau kita tekan bakal begitu. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitri Aulia. Ada Fitri, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyambung di bagian detail screen. Detail screen ini tadi kan kita cuma ngecek sebuah button bisa atau nggak berfungsi, itu kita balikan ke home. Tapi sekarang kita bakal ganti, untuk menggantinya kalau kita klik dia bakalan muncul ke maps. Caranya adalah pertama-tama kita buat dulu di dalam screen, detail screen-nya itu di sebelah navigation kita buat root, di mana root ini nanti akan menampung semua data-data yang telah kita return dari si home tadi. Nah, kemudian kita buat dulu semua data-data yang telah kita punya, yang kita udah ambil dari home. Ada country name, kemudian country code, ada country capital, latitude, dan longitude. Selanjutnya kita akan ganti, kita akan pakai view. Nah, kemudian di dalamnya kita punya dua view. View yang pertama itu kita pakai untuk nampilin map, kita pakai map view. Nah, tapi sebelumnya untuk kita bisa pakai map view ini, kita harus import dulu. Agar map view ini bisa berjalan di aplikasi kita harus masukkan dulu sebuah API key, itu kita masukin di dalam Android Manifest. Oke, nah setelah itu baru kita bisa pakai si map view-nya untuk menampilkan di sini kita pakai latitude yang udah kita punya tadi datanya dari home, dan kita pakai longitude. Kemudian kita pakai latitude delta, nilainya adalah 8, dan longitude delta nilainya 0,4. Nah, fungsi dari latitude delta dan longitude delta ini untuk zoom nanti. Oke, kemudian kita masuk ke view yang kedua, yang selanjutnya itu kita taruh di bawah view yang map. Ini fungsinya untuk menampilkan teks dan penjelasan dari map kita di atas. Di sini kita bakal menampilkan country name. Oke, setelah kita selesai membuat view yang terakhir atau menampilkan teks dari data-data maps yang di atas, selanjutnya kita akan melakukan demo program. Kita akan lihat, misalkan kita pilih salah satu negara yaitu Aruba. Di sini kita bakal ditunjukkan lokasi Aruba di maps, kemudian ada nama negaranya yaitu Aruba, baru ada country code, ada country capital, ada latitude, dan ada longitude. Oke, kalau kita akan kembali ke halaman home. Kita cek lagi untuk negara
Argentina. Oke. Sudah terlihat. Ini adalah daftar negaranya yang kita punya. Misalkan kita coba Indonesia, sudah terlihat di Maps Indonesia dengan penjelasannya di bawah. Oke, kita kembali lagi ke home. Oke. Baik, dengan berakhirnya demo program singkat dari kami tadi, maka berakhir pula penjelasan dan pembuatan aplikasi Android dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok Geeks, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.